Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat selalu. Nah, alangkah lebih baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sofyan Sauri dari Kabupaten Jember, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Instansi UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, di sini saya akan sedikit sekedar menjelaskan. Ini merupakan tugas dari matkul manajemen kemitraan partnership. Nah, judulnya punya saya sendiri nih. Didengarkan ya. Judulnya adalah Pembentukan Forum Komunikasi Kemitraan Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dengan Mitra Perikanan Tangkap. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hal tersebut. Coba kita simak baik-baik. Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan atau disebut dengan singkatannya itu PSP, sebagai unit kerja di bawah koordinasi Fakultas Perikanan dan Kelautan. Di mana itu ya? Di IPB lah. Oh iya, di IPB. Itu melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan fungsi manajemen dari unsur-unsur organisasi seperti SDM, produksi, keuangan, dan pemasaran. Nah, dan pemasaran ini menjadi penting bagi lembaga tersebut, karena bukan hanya menarik calon mahasiswa saja, akan tetapi juga menarik perhatian stakeholder dalam melaksanakan peningkatan citra dan mutu departemen tersebut. Efisiensi penyerapan produk oleh kalangan pengguna memerlukan jalur di mana antara departemen PSP dengan pengguna melakukan interaksi bersama. Nah, pada dasarnya di sini lembaga tersebut yang disebut dengan Departemen PSP itu memberikan sebuah peluang kepada stakeholder, terutama stakeholder ini kan seperti masyarakat sekitar yang akan memberikan sebuah perubahan. Nah, di mana nanti stakeholder ini akan bekerja sama dengan orang-orang yang sudah memasuki departemen PSP tersebut. Apa saja sih nanti yang akan dibuat program kerjasamanya? Nah, ayo kita simak baik-baik di sini. Cakupan kerjasamanya. Itu yang pertama, komunikasi timbal balik. Komunikasi timbal balik itu seperti yang dilakukan oleh stakeholder ataupun dari beberapa lembaga-lembaga itu membuat sebuah forum yang dimana forum tersebut itu akan dijadikan sebuah forum diskusi membahas tentang program-program atau kebijakan-kebijakan yang akan dijadikan sebuah acuan untuk menjalankan departemen PSP tersebut. Dan yang kedua, yakni berbagi peran dalam mengembangkan kompetensi lulusan yang diwujudkan dalam penyusunan kurikulum. Nah, di sini nanti itu akan disaring terlebih dahulu. Kelulusannya mana yang cocok dalam bidang ini. Misal nih kelulusan bidang pendidikan, nanti cocoknya itu kalau di departemen itu di mana. Kalau bidang sosial itu nanti cocoknya itu di mana. Nah, berarti di sini nanti ada bidang-bidangnya tersendiri lah, seperti itu. Lanjut, yakni yang ketiga, kerjasama jangka panjang. Nah, pada dasarnya kerjasama jangka panjang ini akan memberikan pemanfaatan yang lebih besar kepada orang-orang yang masuk di PSP. Di PSP yang akan memberikan peluang kerjasama, interaksi antara stakeholder ataupun orang-orang yang sudah masuk di lembaga atau yang disebut dengan Departemen PSP. Tujuan dari kegiatan ini adalah
terbentuknya suatu forum komunikasi sebagai wadah bertemunya stakeholder yang bermitra, yang mempunyai kerjasama lah dengan Departemen PSP untuk mengkaji. Yang pertama ya pastinya mengkaji apa di situ, yakni mengkaji menentukan kebijakan program kerjasama mendukung terciptanya efisiensi eksternal departemen. Kerangka acuan, ayo kita mari simak baik-baik. Kerangka acuannya itu ada 3 tahap kegiatan. Yang pertama, inisiasi dengan calon mitra kerjasama itu dilakukan dari berbagai pihak. Tidak hanya pihak stakeholder saja, ataupun yang ada orang-orang yang ada di mana itu? Di departemen itulah. Gak hanya itu saja. Ada itu dari unsur pemerintah itu juga ada. Unsur perguruan tinggi itu juga ada. Unsur dari perusahaan swasta perikanan dan lain sebagainya. Yang kedua, pembentukan wadah forum kerjasama. Itu pembentukan wadah kerjasama akan dilakukan dalam suatu lokakarya yang bertujuan memformulasikan peningkatan kerjasama. Yang ketiga, tahap selanjutnya yakni forum komunikasi kemitraan Departemen PSP dengan mitra kerjasama diharapkan dapat merumuskan merumuskan ini banyak sekali ya. Tapi saya tidak bisa menjelaskan lebih detail karena ini banyak sekali, nanti waktunya tidak akan nutup. Yang pertama itu tujuan kerjasama. Yang kedua, indikator sukses kerjasama. Yang ketiga, strategi kerjasama. Yang keempat, forum yang dapat memfasilitasi kerjasama. Yang kelima, landasan institusional. Yang keenam, pengelolaan program kerjasama. Yang ketujuh, keberlanjutan program kerjasama. Yang kedelapan, rencana kerja. Yang kesembilan, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Di sini deskripsi singkat departemen. Deskripsi. Nah, itu deskripsi departemen sendiri di IPB itu sendiri. BSB, FPIK, IPB itu sendiri itu sudah ada rancangan deskripsi di situ. Yang pertama visi dan misi dan mandat Departemen PSP itu sudah ada. Sebelum membuatnya namanya lembaga PSP, Departemen Perikanan ini itu sudah mempunyai visi dan misi. Visi dan misi terlebih dahulu. Yang kedua, deskripsinya yaitu bidang kegiatan yang dilakukan oleh departemen. Nah, bidang-bidang ini merupakan bagian-bagian dari Departemen PSP itu. Bagaimana nanti cara terlaksananya sebuah kegiatan di PSP untuk mencapai tujuan dari visi misi dan mandat departemen tersebut. Nah, bidang kegiatan itu banyak sekali. Bukan banyak sekali itu ada empat, maaf. Yang pertama itu bidang pendidikan. Pastinya bidang pendidikan ini itu lulusan sarjana lah, sarjana S1 paling bawah sendiri. Kalau paling atas sendiri ya bisa dilihat sendiri kayak S3, S4, S5 dan S sebagainya. Yang kedua yaitu bidang penelitian. Itu seperti kayak bidang penelitian ini kayak orang-orang yang sudah ahli dalam teknologi. Yang ketiga yakni bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, bidang pemberdayaan masyarakat ini sendiri itu sama halnya dengan kita. Kita sebagai seorang pengembangan masyarakat Islam, kita bisa masuk di kegiatan Departemen PSP ini. Kita bisa bekerja sama juga di dalam Departemen PSP. Karena apa? Di sana membutuhkan orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam bersosial. Selanjutnya yakni yang keempat bidang penunjang. Nah, lanjut aja. Yang terakhir untuk deskripsi singkat dari Departemen PSP yakni adalah sumber daya Departemen PSP. Nah, sumber dayanya ini ada 3 yang sudah yang akan dilaksanakan lah. Sumber daya manusia, nanti sumber daya manusia itu sendiri ya pastilah membukakan peluang lowongan kerja
terutama untuk mencapainya sumber daya manusia. Yang kedua, fasilitas. Fasilitas itu haruslah. Yang namanya juga lembaga kalau gak ada fasilitas ya bukan lembaga namanya, itu cuman buat main-main saja. Nah, harus ada fasilitas. Yang ketiga, yang terakhir ya ini dana yang memadai. Nah, karena dengan adanya dana itu bisa kebutuhan-kebutuhan seperti fasilitas itu pasti akan mudah untuk dilaksanakan. Nah, dan yang terakhir adalah kesimpulannya, yakni Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan membuat wadah kerjasama stakeholder yang bermitra dengan departemen untuk menentukan program kerjasama yang terciptanya efisiensi, dan program-program yang dibentuk terancang sistematis untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan. Hal ini juga memberikan manfaat dan keuntungan satu sama lain. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena yang namanya manusia itu pasti tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.